Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan Bu Utami. Pagi ini kita akan belajar tematik. Anak-anak sudah siap untuk belajar pagi ini? Oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, siapkan buku paket tema dan alat tulis ya. Nanti kalian simak video ini secara baik-baik, secara cermat, dan apabila ada penjelasan yang penting, kalian menulis pada buku tulis kalian. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar apa saja? Pada pelajaran PPKN KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Pada pelajaran Matematika, KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 1, Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, supaya ayam dan kelinci Lani bertambah besar dan bertambah banyak. Maksud Bu Utami, ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Perhatikan gambar ayam berikut ini. Ya, ini adalah gerakan ayam mematuk makanan yang pertama. Kemudian yang kedua, gerakan ayam menggerakkan sayap. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Ayam menggerakkan sayapnya. Ayam menggerakkan kakinya. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Ini gerakannya anak-anak ya. Gerakan kepala ayam ketika makan. Kemudian, tirukan gerakan kaki ayam yang dientakkan. Berikut ini gerakannya. Selanjutnya, tirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Ini gambarnya ya. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Jawablah pertanyaan berdasarkan isi teks atas ya anak-anak ya. Nah, tadi kita sudah membaca bersama teks bacaan yang berjudul ayam. Kemudian nanti kalian mencoba mengerjakan latihannya. Ini nanti kalian menulis jawabannya dengan menggunakan huruf tegak bersambung anak-anak ya. Semuanya pasti bisa ya. Kemarin pada subtema 1 kita sudah belajar untuk menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak ingat ya, perhatikan jika menulis huruf tegak bersambung pada sebuah kalimat. Tata letak untuk hurufnya ketika di depan kalimat, huruf pertama harus besar ya. Dan apalagi jika ada nama orang harus ditulis dengan huruf besar depan hurufnya ya.
Ini, perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan berikut ini. Tadi sudah kita baca ya. Kemudian lingkari huruf pada awal kalimat. Apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Nah, di sini anak-anak, pada teks bacaan ayam, apakah di awal kalimat menggunakan huruf kapital? Nah, di sini ada yang sudah menggunakan huruf kapital seperti ini. Kemudian masih ada yang belum menggunakan huruf kapital. Nah, ini nanti coba kalian cari ya kalimat yang harus menggunakan huruf kapital pada awal kalimat ya. Kesimpulannya itu huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contoh, ini ya, ayam. Nah, ini sebagai judul teks bacaan harusnya A ini besar hurufnya anak-anak ya. Kemudian ini, ayam adalah hewan berkaki dua. Di sini awal kalimat A, nah masih ditulis huruf kecil harusnya ini adalah menggunakan huruf besar. Kemudian setelah titik berarti awal kalimat lagi. Ini sudah betul ya. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Ini sudah betul. Ini makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Nah, ini masih menggunakan huruf kecil, padahal ini di awal kalimat. Ini harus dibetulkan dengan menggunakan huruf besar, M huruf besar ya. Nah, setelah itu nanti kalian melanjutkan lagi ya, mengerjakan sendiri dengan bimbingan ayah atau bunda kalian di rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, berat benda dinyatakan dalam satuan kilogram atau kg, ons, dan gram atau ki. 1 ons sama dengan 100 gram, 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 kg atau 1 kilogram sama dengan 10 ons. Berat beras, gula, tepung, kue, sayur mayur, telur, dan buah-buahan umumnya menggunakan satuan kilogram dan ons. Satuan ukuran berat gram biasa digunakan untuk emas, kertas, dan obat-obatan. Anak-anak masih ingat ya, mengubah satuan kemarin pada subtema 1 kalian sudah dijelaskan. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Pada anak tangga, kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, di sini anak-anak rumusnya setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10 ya. Kemudian setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10 ya. Anak-anak jangan lupa di rumah dihafalkan ya. Kemudian mengerjakan latihan-latihan supaya tambah pintar dalam mengerjakan latihan-latihan yang lain atau soal-soal yang berhubungan dengan mengubah satuan seperti ini ya. Selanjutnya, ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya, ayam lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan, telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Nah, di sini ada telur yang di dalam keranjang dengan berat 1 kg. Ini kita ubah anak-anak ya, 1 kg itu sama dengan 10 ons. Kemudian 1 kg sama dengan 1000 gram. Ada daging ayam dengan berat 2 kg. Kemudian kita ubah menjadi 20 ons. 2 kg itu sama dengan 20 ons. Selanjutnya 2 kg sama dengan 2000 ons. Nah, di sini ada gambar timbangan pasar anak-anak ya. Ini adalah gambar timbangan dapur. Selanjutnya, ini adalah jenis timbangan duduk. Pada pembelajaran 2, ayah membersihkan kandang ayam. Rahmi juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut antara ayah dan Lani. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Nah, kemudian coba lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut ini. Merawat ayam.
Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, anak-anak, dari teks cerita berikut ini, coba kita cari penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, ya. Nah, di sini dari kalimat awal, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Sudah betul ya, huruf A di awal kalimat menggunakan huruf besar. Sudah betul ya. Ini dengan judul merawat ayam, di setiap awal kata itu menggunakan huruf besar karena judul ya. Selanjutnya, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Kandang ayam. Nah, di sini yang perlu menggunakan huruf kapital hanya di awal kalimat saja pada hurufnya yang besar ya. Ini K, kandang. Ini ayam. Seharusnya hanya menggunakan huruf kecil, tidak huruf besar ya. Selanjutnya, setelah titik berarti awal kalimat ayam. Nah, di sini masih menggunakan huruf kecil A-nya. Nah, ini diganti dengan menggunakan huruf kapital yang besar, A ya. Kemudian, ayam juga perlu diberi vaksin. Ini vaksin ini bukan nama orang, juga bukan di awal kalimat. Ini berarti harus menggunakan huruf kecil anak-anak ya. Ya. Selanjutnya, apa saja yang kita lakukan? Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Iya, caranya adalah membersihkan kandang ayam, memberi makan ayam secara teratur, kemudian ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, ini nanti vaksinnya adalah dengan menggunakan huruf yang kecil V-nya ya, anak-anak ya. Selanjutnya, bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Tinggallah huruf kapital pada kalimat berikut. Nah, ini kalian sudah bisa anak-anak ya pastinya. Jadi, kita langsung saja ya membaca kesimpulannya. Huruf kapital itu digunakan pada 1. Penulisan awal kalimat. 2. Penulisan nama hari. 3. Penulisan nama orang. 4. Penulisan kata sapaan. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini adalah perhatikan gerakan Lani. Nah, lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain ya. Jika menggunakan lagu lain selain lagu ayamku. Nah, ini. Kelinci Lani gemuk dan bersih. Lani memberinya makan dengan teratur. Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur. Ini ya. Ini adalah contoh. Apakah gerakan kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Seperti ini ya. Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani ya. Ini adalah gerakan kelinci melompat sebanyak 3 kali dan ke samping kanan sebanyak 3 kali ya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah ya, menirukan gerakan kelinci yang melompat. Kamu boleh melompat ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau ke samping kanan. Lakukan dengan gembira anak-anak ya. Oke, selanjutnya pada pembelajaran 4, bacalah bacaan berikut ini. Ayah memiliki burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Bagaimana gerakan sayapnya? Ya, burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Seperti ini anak-anak ya gerakannya. Selanjutnya, ada 12 bulan dalam 1 tahun anak-anak. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Ya, disebutkan nama-nama bulan yang disebutkan dalam bacaan. Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Coba tuliskan nama bulan yang tidak ada pada bacaan. Berikut adalah nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Mari kita belajar bersama anak-anak.
Ini anak-anak ya, jadi saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital setiap saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Nah, di sini sudah ada nama-nama bulan. Ini nanti kalian melanjutkan ya urutan namanya. Mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, selanjutnya bulan Juli. Kemudian Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini ya. Jadi nama-nama bulan itu ada 12 anak-anak ya. Dihafalkan di rumah ya. Selanjutnya, nah di sini kita baca bersama. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Perhatikan contoh. Nah, di sini ada kalimat, kemudian kalian menyusun kalimat ini secara baik karena di sini masih ada maksudnya kalimatnya masih acak ya atau tidak sesuai. Nah, diurutkan yang sesuai membaca Susi cerita buku. Berarti contohnya Susi membaca buku cerita. Pada awal kalimat tulis huruf depannya besar ya. Nomor 1, ibu mengerjakan, Lani PR membantu. Yang benar, ibu membantu Lani mengerjakan PR. Datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Berarti Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Nomor 3, Dayu suka menyontek. Tidak, Dayu tidak suka menyontek. 4, berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Nomor 5, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Yang betul, Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Ini perhatikan gerakan anak dalam gambar ya. Ini apakah dia berpindah tempat anak-anak? Tidak ya, dia hanya menggerakkan kakinya. Ini lakukan gerakan lari di tempat ya, dengan hitungan 8 kali. Ini adalah gerakan lari di tempat. Kedua, perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Ini adalah lari di tempat dengan lutut terangkat ya. Selanjutnya, perhatikan gerakan anak pada gambar. Ini adalah lari cepat ya. Ini berpindah tempat ya, anak-anak berlari cepat menuju garis finish. Nomor 4, perhatikan gerakan anak pada gambar. Ini adalah gerakan anak yang berlari zigzag ini ya, berpindah tempat pastinya ya. Selanjutnya, terakhir pada pembelajaran 6, berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Nia mencoret-coret tembok kelas. Gambar mana yang tepat? Ya ini ya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian melaksanakan tugas piket kelas. Ini ya. Mencoret-coret tembok kelas ini tidak boleh dilakukan anak-anak ya. Membuang sampah pada tempatnya harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Melaksanakan tugas piket kelas ya harus kita laksanakan ya sebagai siswa. Nih, Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Menjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini ya anak-anak ya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Ya, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak.
Nih anak-anak ya, 1 kilogram itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram sebanyak, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini ditambahkan 100 gramnya sebanyak tambah 10 ya. Nih, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Nih anak-anak ya. Berat semua kentang di samping adalah 2 kg atau 200 gram yang sesuai? Iya, 2 kg. Semangkuk tepung memiliki berat 5 kg atau 500 gram? 500 gram. Ibu membeli titik-titik ikan 1 kg atau 100 gram? 1 kg. Berat coklat di samping adalah 2 kg atau 200 gram? 200 gram. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang yang benar 1 gram, 1 kg atau 100 gram? 1 kg. Berat semangkuk nasi adalah 25 kg atau 250 gram? 250 gram. Caranya seperti ini anak-anak ya. Ini bisa kalian coba nanti latihan-latihan yang ada di buku paket dan kerjakan di rumah ya. Sekian yang dapat Bu Utami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa menulis Dr. Adi pada kolom komentar ya. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.